dan ceria hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat juga berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya, Nak. Baik, Ibu duduk siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doanya. Hari ini siapa yang tidak masuk, Nak? Masuk Semua yang hadir semua ya hari ini ya. Iya. Luar biasa ya, semoga semangatnya juga hadir di kelas ini. Supaya makin semangat, kita tepuk semangat dulu ya, Nak ya. Seperti biasanya, biar kalian makin semangat belajar bahasa Indonesia. Semua udah siap belum belajar bahasa Indonesia? Siap, Ibu. ya. Kalau udah siap, sekarang berdiri. Berdiri. Yuk ketua kelas dipimpin. Seperti biasa kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo teman-teman, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Hebat sekali, kalian memang luar biasa. Anak-anak, minggu lalu kita belajar mengenai teks apa, Nak? Ada yang ingat tidak? Deskripsi. Tentang teks deskripsi ya? Apa tujuan dari teks deskripsi? Masih ada yang ingat? Untuk menggambarkan benda, Bu. Bella? Ya, kita silakan terlebih dahulu. Menjelaskan, Ibu. Untuk menjelaskan. Jadi Bella lupa ya, Nak ya? Lupa, Nggak apa-apa. Ibu. Kita refleksi sebentar ya untuk materi minggu lalu. Jadi teks deskripsi itu adalah menggambarkan sesuatu secara dengan detail agar si pembaca ini dapat merasakan apa yang kita deskripsikan. Nah, sekarang kita akan belajar teks yang tidak kalah penting, yaitu teks berita. Kalian sering tidak, Nak, mendengar berita, bahkan menonton berita di TV, radio, atau TikTok ya, biasanya kan sering di scroll. Iya, Ibu, sering, Ibu. Sering ya. Kalau dari berita itu biasanya apa aja sih, Nak, isinya yang kalian ketahui? Memberikan informasi, Bu. Iya, memberikan informasi. Selebihnya teman-teman ya? Gosip, Bu. Gosip ya. Intan. Ngasih tahu berita, Bu. Ngasih tahu berita, iya ya, simpel banget ya, Nak ya. Jadi, Nak, teks berita itu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Isinya ada apa, kemudian di mana, kemudian siapa, terus kemudian mengapa hal ini terjadi dan bagaimana proses tersebut bisa terjadi. Dan hal itulah, Nak, disebut dengan unsur teks berita yang dikenal dengan akronim ADIK-SIMBA. ADIK-SIMBA. Baca? Baca, Bu. Baca ya. Apa itu adiksi, Bu? Sebentar ya, Nak ya. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, Nak. Untuk teks berita ini, Nak, sangat bermanfaat untuk kalian di masa mendatang. Ketika kalian bisa mempelajari unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, maka nanti kalian akan mampu membuat teks berita lebih faktual, lebih informatif dan aktual. Mungkin kedepannya nanti kalian akan menjadi wartawan cilik gitu. Sekarang biar makin hafal ya, Nak ya, kita nyanyi dulu nih terlebih dahulu. Tadi Novia tanya, Ibu, ADIK-SIMBA itu apa sih, Bu? Sekarang kita nyanyi. Ibu udah siapin lagu biar kalian tahu apa yang dimaksud dengan ADIK-SIMBA. Sekarang Ibu terlebih dahulu yang bernyanyi, nanti kalian mengikut ya. ADIK-SIMBA itu kata tanya, apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Apa untuk, tanya peristiwa. Gimana untuk, tanyakan. Tanyakan apa? Kapan untuk,
tanyakan waktu, siapa untuk tanyakan orang. Mengapa untuk tanyakan sebab, bagaimana untuk tanyakan cara. Itulah keenam unsur teks berita. Sekarang bareng-bareng, yuk. 1, 2, 3. Tadi Simba itu kata tanya, apa, di mana, kapan, dan siapa. Mengapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Apa untuk tanya peristiwa, di mana untuk tanyakan tempat, kapan untuk tanyakan waktu, siapa untuk tanyakan orang. Mengapa untuk tanyakan sebab, bagaimana untuk tanyakan cara. Itulah keenam unsur teks berita. Sekali lagi biar kompak. Yuk, yang semangat ya. Adik Simba itu kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa. Mengapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Apa untuk tanya peristiwa, di mana untuk tanyakan tempat, kapan untuk tanyakan waktu, siapa untuk tanyakan orang. Apa untuk tanyakan sebab, bagaimana untuk tanyakan cara. Itulah keenam unsur teks berita. Wah, keren. Tangan untuk tanya. Jadi melalui lagu ini kita dapat mengetahui unsur teks berita disebut dengan adik Simba. Jadi selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik memahami unsur teks berita, yaitu adik Simba. Kedua, peserta didik memahami struktur teks berita, yaitu judul, kepala, tubuh, dan ekor. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita teks berita. Silahkan dikeluarkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting ya, Nak, ya, agar nanti kalau kalian lupa kalian bisa baca di buku catatan kalian. Jangan tidak mencatat ya. Ya, Ibu. Udah semua? Udah ya. Jadi Nak, terkait pengertian dari teks berita. Teks berita ini adalah teks yang menyampaikan kabar, menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa. Sifatnya ini faktual dan aktual. Jadi teks berita menginformasikan peristiwa aktual juga dan apa? Faktual. Faktual dan aktual itu apa? Ada yang tahu? Fakta, Bu. Ya, fakta. Yang lain? Asli. Ya, asli ya. Jadi faktual itu artinya peristiwa yang kita bahas, informasi yang kita berikan ini tidak mengada-ngada dan memang terjadi. Sedangkan kalau aktual itu artinya hangat atau baru saja terjadi. Jadi kalau kalian memberikan informasi, membuat berita, nanti usahakan hal yang dibahas ini sedang hangat atau baru saja terjadi, sehingga pembaca ini akan timbul rasa tertarik untuk membaca berita yang kalian tulis. Nah, jadi sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Kemudian mengenai unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ini ada 6 macam atau yang kita kenal sebagai 5W plus
lebih mudah mengingat hal ini, menggunakan ini atau menggunakan akronim adik simbang? 5W+1H ya? Memang anak-anak itu kalau di kelas 8 ini jenius. Kalau di kelas lain benar, dia lebih suka mengingatkan pakai unsur akronim adik simbang. Kenapa Bu? Karena dengan kita menggunakan unsur adik simbang itu kita dapat mengetahui singkatannya. Misalnya A, apa? Oh iya. D, di mana? I. Nah, gitu nah. Sedangkan kalau unsur 5W+1H, kalian harus mengingat terlebih dahulu. Wah. Namanya apa ya kira-kira? Kok aku lupa ya? Kan gitu sih nak. Iya. Kamu kebanyakan kalian lupa terpaku dengan bahasa Inggrisnya ya. Dan kan orang-orang di sini mayoritas Jawa. Sekarang unsur yang pertama yaitu adalah apa. Nah, kata apa ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi. Jadi setiap berita yang dijelaskan ini akan memunculkan peristiwa apa yang hangat dibicarakan pada berita tersebut. Kemudian unsur yang kedua itu adalah di mana. Apa? Di mana? Nah, kalau di mana ini digunakan untuk memberitahukan lokasi peristiwa tersebut terjadi. Kemudian unsur yang ketiga setelah A, D, sekarang K. Kapan? Kapan itu untuk menanyakan apa nak? Waktu. Ya benar. Jadi kapan itu digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian unsur selanjutnya adalah siapa. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya adalah siapa. Orang-orang ini meliputi bisa pelaku, korban, atau saksi dari kejadian tersebut. Kemudian unsur yang kelima adalah mengapa. Mengapa. Jadi kata tanya mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang. Jadi dalam setiap teks berita ini akan memunculkan jawaban kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi, apa penyebabnya, dan latar belakang dari peristiwa tersebut bisa terjadi itu mengapa. Oke nak ya. Kemudian unsur yang keenam, ibu cepat gak nak? Tidak ya. Kemudian unsur yang keenam adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana? Kabelnya sedikit mengganggu ya. Iya. Unsur yang keenam adalah bagaimana. Ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Jadi setiap teks berita pasti akan memunculkan bagaimana sih peristiwa tersebut prosesnya bisa terjadi. Misal banjir, apa sih peristiwa tersebut? Proses-prosesnya sebelum terjadinya banjir seperti itu ya nak ya. Selanjutnya untuk memudahkan kalian untuk mengingat unsur-unsur teks berita, kalian kan bisa mengingatnya dengan menyingkat menjadi adik simbang, ya singkatannya ya. Kemudian ibu akan menjelaskan terkait struktur teks berita. Kalau tadi unsur, sekarang ibu akan menjelaskan nih unsur-unsurnya ada apa aja. Unsur teks berita, nah yang pertama unsur teks berita umumnya ada 3 ya nak ya. Ada kepala, tubuh, ekor. Tetapi judul juga termasuk. Judul itu Kepala ya. judul itu hal apa yang akan dibahas. Nah, jadi judul itu cuma hanya membahas apa peristiwa yang terjadi gitu. Nah, sedangkan kalau kepala, membedakannya. Membedakan kalau kepala ini, kepala berita. Bagus pertanyaan Novia ya. Jadi nah, kepala berita ini adalah bagian awal yang memuat banyak informasi. Kalau judul kan hanya sekedar misalnya banjir melanda desa Sukajaya, itu judul. Sedangkan kalau berita, kepala berita ini nah, dia
memuat informasi yang bukan hanya sekedar memberitahukan apa yang terjadi, tapi juga memuat di dalam paragrafnya ada unsur di mananya sih peristiwa tersebut terjadi, kapan sih peristiwa tersebut terjadi, siapa. Nah, ini disebut dengan kepala berita. Hal ini juga dapat dikenal dengan kata teras berita atau orientasi. Jadi kalau kalian semisal di soal-soal ulangan ya, kalian jangan bingung teras berita ini apa, orientasi ini apa, karena hal inilah yang disebut dengan kepala berita. Kemudian tubuh berita. Kalau kepala berita itu isinya apa, di mana, kapan, siapa. Tapi kalau tubuh berita ini menjelaskan mengenai informasi yang sifatnya itu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Jadi kalau tubuh berita isinya alasan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, hal ini memuat latar belakang, penyebab hingga upaya yang dilakukan untuk pihak terkait dalam menyelesaikan peristiwa ini. Kemudian struktur yang terakhir adalah ekor berita. Kalau dengar kata ekor letaknya di mana? Belakang, benar. Jadi pada bagian ini mencantumkan informasi yang sifatnya tambahan. Jadi ekor berita ini tidak selalu ada. Jadi kalau misalnya kehadiran adanya ekor berita atau tidak, ini tidak akan berpengaruh terhadap pokok cerita sebelumnya. Sekarang kita akan belajar bersama memahami unsur dan struktur melalui teks berita. Sudah siap semuanya ya? Siap Ibu. Coba sekarang dari contoh teks diperhatikan. Nah, silahkan kita analisis sekarang bersama-sama hal unsur-unsur apa saja yang terdapat pada berita tersebut. Jadi nanti Ibu dulu ya yang menjelaskan. Kalau kita baca, unsur yang pertama apa? Peristiwa apa yang terjadi sesuai dengan berita tersebut? Tanah longsor. Tanah longsor. Ya benar. Kemudian di mana peristiwa tersebut bisa terjadi? Desa Cikura. Apa Bella? Benar Bu, katanya Novia di Desa Cikura. Desa Cikura. Kemudian kapan peristiwa tersebut terjadi? 14 Mei 2023. Banget anak-anak Ibu. Siapa pelaku atau saksi yang terlibat nak? Siapa? Warga, keseluruhan warga. Warga mana nak? Warga kan banyak ya nak ya. Warga desa. Warga desa Cikura. Kemudian unsur yang terakhir. Mengapa nak? Mengapa? Kita tanya dulu. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi? Hujan Hujan deras. Menerus. Ya, hujan deras ya. Terus bagaimana? Pertanyaan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi? Nah, jadi kalau kalian perhatikan ya, dari contoh teks ini, kira-kira kepala beritanya paragraf berapa? 1. Ada yang beda? 1. Beda? Bella? Apa sama saja? Sama Ibu. Sama ya. Jadi benar, kepala berita terdapat pada paragraf pertama. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Kenapa? Karena ide pokoknya di Jawab. Karena ide pokoknya di atas. Iya, di paling satu. Yang beda? Karena situ mencakup apa, di mana, siapa. Tepat sekali anak-anak Ibu sekarang pinter banget ya, udah mampu mengidentifikasi struktur ya. Kemudian yang kedua adalah tubuh berita. Bagian mana nak? 2 dan 3 Bu. Ya, benar sekali. Jadi nak, paragraf kedua
longsor dipicu oleh hujan deras. Ini kan menggunakan katanya mengapa. Benar tidak? Ya, Ibu. Mengapa? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh hujan deras. Kemudian bagaimana sih peristiwa tersebut dapat terjadi atau bagaimana dampak peristiwa tersebut terhadap warga desa Cikura? Tanah longsor menyebabkan sejumlah rumah tertimbun tanah dan puing-puing. Sedangkan ekor berita terdapat pada paragraf terakhir yang sifatnya adalah tambahan. Jadi kalau dari paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga tidak memuat tidak memuat struktur ekor sebenarnya tidak masalah, karena dia tidak akan mengubah informasi sebelumnya karena sifatnya hanya tambahan. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan dari pembelajaran hari ini, teks berita. Teks berita ini adalah teks yang berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi di masyarakat dan disampaikanlah secara aktual dan faktual serta menarik agar mudah dipahami oleh pembaca. Jadi unsur-unsurnya dikenal dengan adik simba, yaitu apa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa saja yang terlibat, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan bagaimana peristiwa tersebut terhadap korban atau saksinya gitu ya. Kemudian selain itu teks berita memiliki struktur yang sistematis. Ada apa saja? Judul, kemudian berita. Sekarang Ibu kasih tugas untuk kalian. Siap semuanya ya. Jadi kalau Ibu perhatiin udah pada pinter nih mengidentifikasi struktur ini. Nah sekarang Ibu kasih waktu selama 5 menit lah ya. Kalian udah pinter-pinter. Sekarang silakan analisis teks tersebut, unsur-unsurnya. Ada apa saja? Yang bisa silakan maju ke depan ya Nak ya. Iya boleh. Satu-satu boleh. Yuk, nanti kalau misalnya bisa jawab Ibu kasih hadiah. Iya, Novia, pinter banget ya. Semangat. Semangat ini karena ngerti apa hadiah ya, Nak ya? Karena ngerti. Apa peristiwa tersebut? Jadi kalau strukturnya kalian juga udah ngerti Nak ya. Ibu jelasin aja ya strukturnya ya. Yuk, Intan, mau? Bella sampai terpaku. Udah rebutan ngejawab. Bella mau majuin ya? Gak apa-apa, jangan takut salah karena di sini ruangnya belajar. Salah itu bagian dari proses kita. Kalau bukan tulis ini langsung 100 semua kayak ini lagi ya. Jelas? Coba. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Mungkin langsung saja ya Bella. Di mana? Kapan? Siapa? Ya. Semuanya Bu. Ya. Di mana? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Udah ya, jawab ya. Di mana Nak? Di mana? Di mananya di ini Bu, di Jalan Yos Darsa. Ya, silakan ditulis.
Bantu ya. Iya. Bagaimana? Kerja bagaimana? Ibu gantian bentar ya. Silakan. Bentar. Anak udah Ibu. Novia mau Apa Bu? bagaimana? Jalannya peristiwa tersebut prosesnya. Ya, betul sekali. Sekarang kita koreksi bareng-bareng. Dari teks berita di atas, benar tidak? Peristiwa yang dibahas adalah belasan motor mogok akibat menabrak banjir. Benar. Nah, dari paragraf 1. Benar ya. Kemudian kapan? Berdasarkan teks berita di atas. Benar jawabannya, Nak. Rabu pukul 16.30. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Jalan Yosudarso. Benar. Siapa yang menjadi saksi mata dari peristiwa? Teddy. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi berdasarkan teks berita? Jelas. Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Benar jawaban Novia. Karena banyaknya pengendara nekat menerobos banjir. Hal ini menyebabkan motor mereka mogok. Untuk strukturnya, Nak, kemudian akan kita analisis. Hal yang pertama mengenai judul berita. Belasan motor mogok akibat terjang banjir di Bandar Lampung. Kemudian terkait kepala berita. Kepala beritanya ini apa, Nak? Ada juga Kalimat pertama ya Bu. ya, Nak. Jadi paragraf pertama itu ya, benar. Nekat melintasi banjir, belasan sepeda motor alami mati mesin mogok di Jalan Yosudarso, Bandar Lampung sekitar 16.30. Paragraf pertama membuat unsur 5W plus 1H. Kemudian terkait tubuh berita, ini kan berisi mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Peristiwa tersebut terjadi karena banjir, karena hujan deras ya, Nak ya. Iya Ibu. Kemudian terkait ekor berita, ini ditunjukkan pada paragraf. Randy juga mengungkapkan wilayah tersebut memang merupakan daerah langganan banjir, terlebih ketika hujan deras mengguyur cukup lama. Nah, itulah, Nak, ketika kita sudah mampu memahami struktur, kita akan mudah, Nak, mengenali informasi ini apakah faktual gitu. Cukup mengenali dari unsur dan strukturnya. Dari materi hari ini adakah yang ingin ditanyakan, Nak? Aku Ibu. Ya silakan, Nak. Ibu mau tanya, apakah di teks berita itu harus ada ekor berita? Yuk, main, ada nggak pertanyaan? Kalau teks berita tuh apa emang harus lengkap unsur ada semuanya Bu? Ya, silakan. Yang lain, ada nggak pertanyaan? Bu, kalau teks berita itu harus benar-benar berisi cerita fakta, nggak Bu? Ya. Ibu jawab satu-satu ya. Untuk pertanyaan Intan, apakah teks berita harus ada ekor beritanya, Bu? Jadi teks berita itu tidak harus selalu ada ekor berita karena sifatnya ini tambahan. Kalau tidak ada unsur struktur ekor berita, maka ini salah ya. Struktur ekor berita dia tidak akan mengubah informasi sebelumnya. Karena informasi sebelumnya ini sudah dijelaskan lebih rinci. Kapan, di mana, siapa yang terlibat, kenapa, bagaimana. Semua hal tersebut, bahkan alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Jadi sifatnya adalah tambahan. Tapi lebih idealnya kalau kita menambahkan ekor berita yang menandakan bahwa berita tersebut sudah berakhir
akhir gitu. Nah, sebagai penutup atau simpulan. Kemudian pertanyaan Alfia, apa tadi pertanyaannya? Apa berita itu harus ada semua diksi ya? Betul. Jadi nah, unsur teks berita apakah harus ada adik simbanya selalu, Bu? Apakah hal ini dapat digunakan? Gitu ya, Nak ya? Mengapa gitu? Jadi nah, semua teks berita harus memuat unsur adik simba. Mengapa demikian? Agar ketika mereka membaca teks berita, mereka tidak akan muncul pertanyaan, mengapa sih peristiwa tersebut bisa terjadi? Kan pasti mereka akan bertanya-tanya. Tapi ketika kalian sudah menjelaskan lebih detail dari apa yang terjadi sampai dengan bagaimana peristiwa tersebut terjadi, mereka tidak akan bertanya-tanya lagi karena informasi yang kalian berikan itu sudah jelas dan informatif. Seperti itu ya, Nak ya. Kemudian pertanyaan Bella, Apakah semua teks berita itu harus bersifat fakta? ya, jadi nah kalau unsur teks berita ini harus bersifat fakta. Mengapa demikian? Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pengertian teks berita. Teks berita ini sifatnya harus faktual dan aktual dan tidak mengada-ngada. Jadi kalau ketika kita menjelaskan teks berita itu sifatnya tidak faktual, maka itu akan menjadi gosip, bukan goib ya. Hari ini kita sudah belajar banyak ya, Nak ya. Jadi Ibu sekarang dapat menyimpulkan nih, kalau kalian sudah bisa nih mengenali unsur-unsur teks berita dan strukturnya. Ada apa aja tadi unsurnya kita kenal dengan singkatan adik simba. Strukturnya ada apa saja Nak? Ada judul, berita, tubuh, ekor. Ya, betul sekali. Ibu sangat bangga ya dengan kalian semangat hari ini untuk belajar. Kalian sudah mampu menyebutkan unsur, menyebutkan struktur teks berita dengan tepat. Jadi nah, ingat ya, unsur teks berita ini membantu kita untuk memahami isi berita secara lengkap. Sedangkan kalau strukturnya memudahkan kita dalam menyusun teks berita. Nah, pastikan unsur dan strukturnya lengkap agar berita kalian menarik dan informatif. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai unsur dan struktur. Nah, untuk hari ini, pembelajaran hari ini Ibu tutup, dan sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa ya, Nak ya. Silakan ketua kelas yang memimpin doanya. Duduk siap. Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ya. Terima kasih ya, Nak ya, untuk pembelajaran hari ini. Semoga semangat kalian tidak pernah berubah, dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai bagaimana cara menulis teks berita. Jadi setelah ini kalian harus banyak-banyak membaca supaya besok mampu mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Ibu pamit ya, Nak ya, di luar kantor. Itu pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai observasi lisan dari Saneha Jovita Sari dengan materi unsur dan struktur teks berita dalam semester genap. Berdasarkan observasi tulis, kejelasannya calon guru menyadari adanya keterbatasan pendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Maka itu, guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Calon guru menghindari penggunaan kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Berdasarkan penggunaan contoh dan ilustrasi, calon guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam kejelasannya. Calon guru menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Berdasarkan pengorganisasian, calon guru menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi hukum atau rumus. Lalu calon guru mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Butir-butir penting dalam penjelasan diberi tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan satu demi satu seperti 1, 2, dan seterusnya. Penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik syarat ataupun dengan gerakan selama pelajaran berlangsung. Lalu
Pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar atau demonstrasi atau benda sebenarnya. Berdasarkan balikan, calon guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Lalu, calon guru menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan tersebut. Sekian, terima kasih.